Mohing bolah tak amohi, mohing naing mano Ekspedisi Gerari ke Sepandiha dan persiapan Perang Danau Mar. Episode 3. Tanggal 21 Agustus 1949, berangkatlah dari markas Bukit Ngalangkang sebanyak 34 orang pejuang dipimpin oleh Kapten 1 Samudin Aman dari Kompi Ujan Panas dan ditambah lagi pasukan bantuan dari Kompi Tangkasiang Tumbang Malahoy. Dari Tewah pasukan berjalan kaki menuju Tumbang Malahoy, karena di situ ada pangkalan GRRI yang dipimpin oleh Hengki Gohong, biasanya dipanggil Bapak Herwi. Dari pangkalan Tumbang Malahoy pasukan meneruskan perjalanan menuju Rabambang, kemudian melewati Tumbang Jalemu, Pajawan sampai Desa Tangki Dahuyan kira-kira jam 13 siang. Dari Desa Tangki Dahuyan ini tiba-tiba ikut seorang pemuda secara spontan bergabung, namanya Minun Dehen, kemudian pasukan meneruskan perjalanan menuju Tumbang Jalemu Manuhing untuk bermalam. Dalam perjalanan seharian itu pasukan melewati desa-desa dengan penuh semangat, apalagi mendapat dukungan penuh dari penduduk desa sepanjang jalan yang membantu secara moral dan material. Secara moral, doa dan harapan penduduk membakar semangat para pejuang muda untuk menumpas Belanda Knil. Teriakan dan sapaan seperti, mudahan ketun salamat, mudahan ketun manang, sampai hasundau tinai, menambah rasa percaya diri para pejuang akan kemenangan mereka. Secara material, para penduduk sepanjang jalan yang kadang ada yang pernah mengenal dan kadang juga tidak, memberikan bekal apa yang bisa mereka beri. Hidangan makanan dan minum ala kadarnya, buah pisang, beras, ikan dan lain-lain, dan itu sangat membantu perbekalan mereka. Setelah bermalam di rumah-rumah penduduk di Tumbang Jalemu dengan penuh kesiagaan, pagi hari tanggal 22 Agustus 1949 sehabis mandi dan sarapan pagi, pasukan siap untuk berangkat. Seluruh pasukan diperintahkan oleh Samudin berkumpul di belakang rumah Guru Ling Bangas, membentuk barisan. Samudin yang juga adalah seorang basir, pemimpin adat Dayak, mengelilingi barisan sebanyak 3 kali. Dengan ilmu pintar dan pandangan batinnya Samudin Aman kemudian mendekati pemuda yang baru ikut dari Desa Tangki Dahuyan yaitu Minun Dehen, dan memintanya agar keluar dari barisan, dan berkata, "Melai ikau ken," maksudnya supaya Minun jangan ikut berangkat. Minun yang jadi perhatian anggota lainnya kemudian menjawab, aku dia melai," artinya paman saya tidak mau tinggal. Memang ada banyak para tetuha adat, pejuang dan ulama dari suku Dayak Kalimantan yang mempunyai suatu kelebihan, seperti bisa melihat firasat atau tanda-tanda pada seseorang, misalnya firasat dimakan buaya, firasat mati tenggelam di air atau juga firasat mata luka seperti ini. Namun jawaban Minun sungguh di luar dugaan. Minun dengan penuh semangat menjawab, "Kalau tuh mangat ikau sama jelas mahining. Aku huang gilir alam jitu. Apabila aku matei kinan panyakit, dia reda aku, petak mengandung aku. Aku dia manyasal amun dah ayungku mahantis, jiwa ayungku malayang manyapu panjajah bara petak danum ayungku." Maksudnya menegaskan bahwa dia tidak rela tanah mengandung jasadnya kalau meninggal karena penyakit, tetapi dia tidak menyesal kalau darahnya membasahi bumi atau melayang jiwanya karena mengusir penjajah dari tanah airnya. Ucapan ini penuh dengan semangat, heroik dan menggambarkan patriotisme. Sejenak Samudin berdiam, dan mengalihkan pandangan satu persatu kepada anggota pasukan yang lain untuk meminta pendapat. Namun semuanya juga terdiam hening mendengar penuturan Minun yang intonasinya begitu kuat sesuai dengan Dehen yang melekat pada namanya. Sebagai seorang komandan, Samudin Aman dihadapkan kepada situasi untuk segera mengambil keputusan demi menjaga semangat dan moral anggota pasukan lainnya. Dalam hati Samudin berkecamuk pikiran kenapa orang ini ngotot ikut berangkat, padahal tanda-tanda sial kawe, tanda luka, jelas terlihat. Namun semua tanda-tanda itu hanyalah petunjuk intuisi spiritual, bisa iya, bisa juga tidak dan sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan segalanya.
Kalau sudah sampai ke sudut pikiran yang demikian, Samudin akhirnya membiarkan Minun ikut barisan. Kemudian dengan nada pelan Samudin menyudahi dialog dengan Minun ini. Hau narai auku amun macam te kuam nahken, dia sadia ih ita haguet, artinya, apa mau dikata kalau sudah demikian, mari kita berangkat. Kemudian sambil kembali masuk barisan Minun cepat menjawab, jatun ekaka dia ma, tatap sadia ih, artinya, tidak ada kata tidak, tetap siap berangkat. Selanjutnya setelah semuanya sudah siap, Samudin pun telah menyerahkan segala nasib, keberuntungan Dahyang dan Sial Kawe, kepada Yang Maha Kuasa. Sepatutnya lah manusia berserah diri kepadanya. Barisan disiapkan dan dimulai dengan langkah tegap, perjalanan dilanjutkan. Melewati desa-desa, barisan diatur rapi dengan langkah tegap, untuk menjaga agar semangat hidup semangat berjuang tetap tinggi. Memang agak lucu pasukan gerilya ini, pakaian tidak seragam, ada yang berpakaian lengkap ada pula yang berpakaian seadanya. Ada yang bersepatu, dan ada pula yang berkaki telanjang. Ada yang memakai topi, ada pula yang tidak. Ada yang bisa baris berbaris, ada pula yang membawa kebiasaannya berjalan di hutan, di sawah, di ladang, yaitu kemahiran meniti batang, berjalan melewati duri dan onak, berjalan di tempat becek, yang terkadang meloncat-loncat tidak beraturan. Minun misalnya baru beberapa jam bergabung dengan nol pengalaman, hanya semangatnya yang tinggi, tetapi tempaan secara psikologis dan latihan fisik belum diterimanya. Tanpa upaya mobilisasi yang memadai, sudah banyak pemuda yang terpanggil untuk ikut mempertahankan kemerdekaan seperti pemuda Minun Dehen ini. Setelah sampai di Sungai Mantianhai, pasukan berhenti untuk istirahat karena sudah cukup lama berjalan kaki. Mereka kadang kehausan. Ada yang menawar rasa hausnya dengan minum dari air yang diperoleh dari memotong akar bajakah lamei atau bajakah kalalawit yang mengeluarkan air. Ada yang memakan buah-buahan hutan yang didapat di sepanjang jalan. Sesampai di tepi Sungai Mantianhai tersebut mereka istirahat dengan merebus air dan membuat api dari ranting-ranting kayu. Untuk membuat api mereka menggesekkan ranting kayu-kayu kering dengan kuat dan cepat untuk menghemat korek api. Mereka membuka bekal gula, kopi dan teh yang mereka bawa. Betapa nikmatnya minum walau harus menggunakan cangkir seng tempat minum bergantian. Apalagi setelah berjalan siang pada musim kemarau seperti saat itu. Suasana istirahat ini digunakan oleh anggota pasukan untuk sambil berbincang mengenai bagaimana nanti kalau benar-benar berhadapan dengan musuh. Sementara dua anggota oleh Kapten Samudin Aman sebagai penyelidik telah ditugaskan berangkat lebih dahulu sebagai pengintai dan pelopor, memastikan keamanan rute perjalanan, mereka hanya membawa mandau dan sumpit saja. Ada yang bercerita tentang ilmu kekebalan yang disebut ilmu mamut menteng, ada yang bercerita tentang ilmu yang bisa membuat orang menjadi lemah, yaitu sangkalmu, ada pula yang bisa membuat peluru maliung meleset ke sasaran lain atau ilmu tahan salah. Ada pula yang menceritakan pembungkam agar senapan musuh bungkam atau bantat tidak bisa berbunyi. Ada juga yang menceritakan peluru pitunang yaitu peluru yang ditembakkan tanpa melihat sasaran tetapi bisa mengenai musuh dengan tepat. Ada yang menceritakan kehebatan pecis memang, rantai babi, baju basurat baju sangkarut dan wasi kuning. Tidak kalah ada juga yang menceritakan keunggulan ilmu naga ulit naga ulang, tahan kulit dan tahan tulang, ilmu yang perlu dimiliki kalau terpaksa harus menahan penyiksaan Belanda. Ada pula yang menceritakan ilmu halimunan atau kata lambunan, yang bisa menghilang, tidak terlihat oleh musuh. Ada juga yang mengandalkan ilmu bajai, yaitu ilmu buaya yang tahan menyelam dalam waktu lama, kalau harus terpaksa bersembunyi di dalam air. Yang Muslim, ada juga yang tawakal berserah diri kepada Allah, berlindung di dalam lam jayaya. Ada juga yang mengamalkan ilmu suci tidak putus wudhu, kalaupun harus mati tetapi badan sudah dalam keadaan suci atau mati syahid. Ilmu kaburia tersebut dibicarakan supaya mereka senantiasa membulatkan keyakinan masing-masing agar ilmu yang dipakainya bisa ampuh. Selain itu diingatkan juga siasat-siasat perang yang berpokok pada siasat perang gerilya. Pada waktu istirahat tersebut, tiba-tiba terlihat ada 3 orang nampaknya dari arah Tumbang Samba berjalan mendekat. Kapten Samudin Aman memerintahkan pasukan untuk segera bersembunyi,
sebelum mengetahui siapa yang sebenarnya orang yang akan lewat ini, apakah kawan atau lawan. Keadaan siaga penuh, menjaga berbagai kemungkinan. Setelah dekat, Kapten Uman Haji Dukarim mengenal orang yang datang tersebut, yaitu Anang Legom dan Arsyad, yaitu mertua dan menantu asal Tumbang Samba, dan orang mereka satu orang anggota pasukan pengintai, sementara yang seorang lagi masih berjaga di depan. Kedua orang ini dikenal oleh Uman, karena Uman juga beristri orang Samba Bakumpai. Dari pembicaraan dengan kedua orang ini diketahui bahwa mereka akan menyampaikan berita bahwa tentara Belanda Knilnica sebanyak 1 kompi merencanakan untuk menggempur markas pasukan GRRI di Bukit Ngalangkang di Tewah. Mereka berdua adalah kurir yang dikirim oleh BPRI TKR Tumbang Samba untuk menyampaikan informasi penting dan rahasia kepada pasukan GRRI di Tewah agar siap siaga. Atas kedatangan kedua kurir ini, kemudian Samudin sebagai komandan bertanya, apakah mereka melanjutkan perjalanan ke Tewah? Jawabannya tidak, karena berita sudah sampai, sesuai petunjuk GRRI Tumbang Samba, mereka akan segera kembali. Namun dipesankan oleh Samudin agar memilih jalan lain. Anang Legom menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke Tumbang Samba melewati Samba Katung, tidak kembali ke Danau Mare. Kalau demikian keputusannya, kata Samudin, silahkan segera kembali, tapi harus hati-hati jangan sampai salah-salah kata, bisa berbahaya. Samudin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera memasak dan makan. Hari sudah sore, rencana bermalam dibatalkan karena suasana sudah genting. Mereka langsung melanjutkan perjalanan, dan hari sudah menjelang petang, matahari telah condong ke barat dan sebentar lagi malam akan tiba. Bulan itu bulan Agustus adalah musim kemarau. Jalan yang biasanya becek berair menjadi kering sehingga memudahkan perjalanan. Waktu pasukan sampai di Mantian Hai hari sudah mulai gelap. Samudin memerintahkan agar tetap meneruskan perjalanan malam itu juga. Sebentar pasukan dihentikan. Samudin tetap memerintahkan agar 2 orang tetap berjalan di depan sebagai pengintai dengan jarak setengah jam sebelum pasukan induk. Samudin juga memberi petunjuk bahwa perjalanan sudah hampir mendekati musuh dan anggota pasukan lebih berhati-hati dan waspada. Jangan berbicara sembarangan. Bedakan suara yang berasal dari binatang dan yang berasal dari manusia, karena siapa tahu Knil telah mengirim pasukan pendahulu. Tidak boleh menggunakan senter, merokok pun jangan. Anggota pasukan mendengarnya dengan tegang, membayangkan bertemu Knilnica, bertempur, menembak, melempar granat, menyumpit dan menimpas mereka. Samudin kemudian bertanya kepada anggota pasukan, "Eweh ije sanggup jadi takuluk jalan, siapa yang sanggup menjadi kepala jalan?" "Aku mah," jawab Uman menyatakan kesanggupannya. Uman asal Talangkah Rungan memang dikenal sebagai orang pemberani, pekerjaannya adalah menangkap buaya, berbadan kekar, bersuara lantang, ilmu dalamnya pun lumayan, kabarnya juga berani berperang dengan menembak sambil berdiri. Kemudian diaturlah barisan, Kapten Uman di depan, berikutnya Herno Usada, selanjutnya Samudin dan disusul oleh anggota pasukan lainnya. Barang-barang bawaan dikemas rapi supaya tidak menimbulkan bunyi. Misalnya panci, cirat, piring jangan sampai beradu. Pokoknya super waspada karena sudah hampir berhadapan dengan musuh. Kembali Samudin lagi diingatkan untuk tidak menyalakan senter ataupun merokok. Berjalan di kegelapan pada jalan setapak yang hanya bersuluh bintang dan kunang-kunang, yang sekali-sekali ditingkahi oleh suara binatang. Burung malam yang bersembunyi terbang menjauh. Ular juga ketakutan dan waspada karena gemerisik pasukan. Musang kebingungan melihat aneh ada barisan di malam hari, biasanya tidak ada. Belalang dan jangkrik beterbangan, terpaksa menghentikan nyanyiannya karena rumput-rumput sekelilingnya bergoyang dilewati oleh 2 kompi pasukan Ujan Panas dari Bukit Ngalangkang dan pasukan Tangkasiang dari Tumbang Malahoy yang siap berperang. Sesekali melihat cahaya mata kijang dan mata menjangan, sehingga anggota pasukan yang membawa senjata terasa gatal tangannya mau membidik dan menembak rusa itu. Tapi mereka harus berpikir bahwa 1 peluru akan lebih berharga kalau dapat membunuh seorang tentara Belanda. Kadang-kadang ada yang berhenti secara mendadak waktu berjalan itu, rupanya ia terinjak semun api atau sansaman yaitu semut berbisa.
mengadu dalam hati sambil membuang semut-semut itu. Demikianlah mereka berjalan di kegelapan malam dengan pelan sekali dan waspada. Saling berpegangan di baju kawan di depan, bagaimana layaknya pasukan menyusup berindap masuk ke daerah musuh. Kira-kira jam 24.00 malam itu, pasukan sampai di pinggiran bahu yaitu bekas ladang penduduk Tumbang Samba di Danau Mare. Mengapa pasukan harus berjalan malam itu? Tidak lain berkat diperolehnya informasi yang sangat berharga yang disampaikan oleh Anang Legom dan Arsyad. Menurut informasi itu pasukan Belanda akan berangkat ke Danau Mare pagi hari tanggal 24 Agustus 1949. Musuh bukan ditunggu, tetapi dikejar, itulah prinsip taktik perang oleh Kapten Samudin Aman pada waktu itu. Menurut perhitungannya pasukan Knilnica Belanda ini harus dihadang di tepi Danau Mare pada pangkalan jalan menuju Kahayan, sebelum mereka naik ke darat. Dia mengatur pasukannya untuk menghadang dan menyergap pasukan Belanda di tempat tersebut. Karena pasti mereka berangkat dari Tumbang Samba pagi-pagi sekali, jadi kalau disergap di tepi Danau Mare adalah posisi yang tepat dan strategis. Persiapan penyergapan. Jam 24.00 malam, pasukan ini sampai ke tepi bahu belukar bekas persawahan penduduk di tepi Danau Mare. Pasukan disuruh istirahat dan tidur sejenak di seberang tempat dengan tetap waspada, serta bergantian. Menjelang dini hari badan terasa dingin karena hembusan embun alam kemar waktu itu. Binatang kalawet atau wawa sudah mulai menguak melaksanakan tugasnya berteriak membangunkan marga satwa yang lain. Pasukan yang sempat tertidur juga berjaga. Samudin segera memanggil 7 orang anggota pasukan intinya, berbincang mengatur penyergapan. Mereka duduk di alas potongan gelondongan batang kayu di muara jalan itu. Mereka adalah Samudin, Muller Antang, Jinu, Abu, Imat, dan Herno Usada. Di tengah perbincangan tiba-tiba Uman melihat Samudin berubah warna menjadi berangsur merah seperti udang kena api, mulai dari kaki sampai wajahnya. Melihat perubahan itu Uman bertanya, "Enma ikau nah inyarung sangkala, apakah paman kemasukan roh dewa sangkala?" Samudin diam tak menjawab dan tidak bereaksi atas pertanyaan itu. Karena tidak pernah melihat pamannya Samudin demikian, Uman takut kalau ada kemarahan Samudin kepadanya. Kemudian bertanya lagi, "Enma ikau hendak kumandahakah, buhan je macam te, apakah paman mau makan darah, kenapa paman begini?" Tiba-tiba Samudin berdiri langsung bicara kepada semua anggota pasukan, "Kueh keren ewen jeleng tahau, nyuh kumpul hetuh," maksudnya minta dipanggilkan anggota yang lain untuk segera berkumpul. Uman langsung berdiri juga dan berteriak siap. Dan seluruh anggota lain dengan sekejap, kumpul mendekat. Kemudian Samudin berbicara, "Nah, tuh aku dia uli hareba pander, awi waktu paham singkat, paling tahi telu perapat jam limbah tuh itah akan hatembak malawan musuh. Eweh jihanda kuman capat barapi, atau capat tanpa steling," maksud Samudin, dia tidak bisa bicara panjang, kira-kira 3/4 jam lagi kita akan saling tembak atau kontak dengan Belanda. Siapa yang mau makan cepat memasak, atau bikin steling pertahanan masing-masing. Sekian dulu kisah ini saudaraku, sampai jumpa kembali di episode ketiga. Yaitu dengan judul, Pertempuran Sengit di Danau Mare.